menunggu atau ditunggu? Menunggu atau ditunggu, oke. Selanjutnya nih tempat liburan yang seru banget nih. Raja Ampat atau Maldives? Raja Ampat atau Maldives? Wah, kalau saya bingung sih soalnya belum pernah dua-duanya. Oke, itu dia semua pertanyaan tentang pilihan kita. Dan saya mau tanya untuk partner semua, alasan nih ya. Tadi kan pilih satu atau dua gitu ya, pilih kiri atau kanan, mencintai atau dicintai, asik. Tolong tulis alasannya di chat. Yang pertama, alasan untuk pertanyaan, kenapa pilih mencintai atau dicintai? Kalau partner pilih mencintai, kenapa? Kalau pilih dicintai, kenapa? Kalau saya kayaknya saya mencintai aja deh. Tulis alasannya ya, tulis alasannya. Kenapa pilih mencintai, kenapa pilih dicintai, dan alasannya. Kalau alasan saya, karena firman Tuhan suruh kita mengasihi, asik. Kemudian yang udah pada nulis, coba saya mau lihat dulu, udah rame belum nih di chatnya nih. Oh ini, dicintai lebih, sebentar, saya cabut dulu deh ini mic-nya. Oh sebelah sini, oke. Dicintai lebih minim sakit hatinya, karena mencintai, karena sudah dicintai olehnya dan oleh istri saya. Oh oke bang, siap bang. Kemudian ada lagi, dicintai, lama-lama bisa mencintai. Oh ini bisa dua-duanya, luar biasa. Boleh juga ini jawabannya. Oke, dan masih banyak jawaban yang lain, nanti panitia akan pilih. Kemudian yang kedua ya, saya butuh alasan yang kedua. Sebentar ya. Yang kedua adalah, tadi ada pertanyaan, karyawan atau pengusaha? Siapa yang jawab karyawan? Boleh tulis alasannya. Yang jawab pengusaha, tulis alasannya. Kenapa pilih karyawan? Kenapa pilih pengusaha? Boleh. Ayo. Oh ini masih di mencintai nih, kayaknya gagal move on ya. Pengusaha atau karyawan? Come on. Menjadi pengusaha untuk memberkati orang lain, wow luar biasa. Karyawan gaji datang setiap tanggal 25, asik, kalau saya 26. Jadi ada fix ini ya, fix income-nya datang terus ya, oke. Pengusaha karena gajinya nggak jelas. Loh, dipilih justru karena gajinya nggak jelas ya. Oke, boleh. Nggak jelas itu berarti kalau nggak besar banget gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Kalau gitu nanti panitia akan kasih saya info siapakah alasan terbaik dan terunik. Oke. Sampai di sini icebreaker kita, dan saya mau ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Kita punya beberapa partner juga di sini, karena kita semua sebagai partners. Nah, saya mau memperkenalkan beberapa partner kita sebagai engagement among partners. Yang pertama di sini ada Bang Samuel. Bang Samuel, adakah? Sudah hadir? Kalau Bang Samuel ada, boleh lambaikan tangannya Bang. Samuel Tonggo dari Prudensial. Adakah di sini sudah bergabung? Belum ya? Kalau Bang Samuel ini dia dari asuransi Prudensial, dan buat partner semua yang butuh mungkin mencari asuransi, mungkin
juga mungkin belum pengen asuransi tapi pengen tahu dulu nih asuransi itu apa sih gitu ya. Benefitnya apa buat kita, boleh kontak nanti mungkin akan bergabung bersama-sama dengan kita juga. Kalau nanti ketemu nama Samuel Prudensial langsung boleh di private chat. Oke, kemudian ada juga Kak Meliana. Sudah ada kakak, kayaknya tadi saya lihat sudah ada deh, harusnya sudah bisa melambaikan tangan ini. Oh itu dia, cantik sekali. Halo, kakak ini dari TAF ya. Ini adalah company untuk pembiayaan mobil. Jadi kalau partner semua butuh pendanaan, funding untuk beli mobil baru gitu ya. Karena kita sudah mulai ganjil genap, mungkin platnya ganjil mau cari yang genap, boleh dibantu sama Kak Mei. Oke, dan yang selanjutnya ada Kak Eva dari Dharma Satya. Ada di sini Kak Eva, halo. Saya mau lihat tangan yang melambai. Halo kakak, nah itu dia. Halo Kak Eva, yang cantik, rambutnya pendek, cute, dan berkacamata. Nah, Kak Eva ini adalah Head of HR. Jadi untuk di company ke kelapa sawit ya. Jadi kalau mungkin partner sekalian ada yang berbisnis kelapa sawit, mungkin mau cari suppliers atau partner dalam berbisnis, boleh kontak Kak Eva. Atau mungkin mau mencari pekerjaan. Konsultasi bisa juga karena Kak Eva ini adalah Human Resource Development. Jadi dia mungkin bisa kasih advice. Oke. Thank you buat Kak Eva, Kak Mei dan juga Bang Samuel. Thank you udah menjadi partner kita dan buat OCM partner semua bisa menghubungi jika kita mungkin ada kebutuhan dan ada yang ingin dibantu terkait dengan profesi mereka. Puji Tuhan, luar biasa OCM Partners ini. Di tempat ini kita akan lanjut dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami boleh hadir siang hari ini melalui virtual. Kami merasakan hadirat Tuhan luar biasa dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan yang baru setiap hari untuk kami boleh jadi orang-orang yang expert dalam bidang kami. Terima kasih pengurapan Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami percaya kami ada di komunitas yang luar biasa dan Engkau hadir di tengah-tengah virtual meeting kami Tuhan. Kau hadir, Kau memberkati kami, Kau mau memberikan pewahyuan, insight-insight yang baru buat kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Sambil kami beristirahat, kami juga mau rest in your presence. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. OCM Partner semua kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia setiap hari adalah Tuhan yang baik. Kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita ulangi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya.
syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari angkat hati kita, katakan soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak, soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Sekali katakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Yes, hati kami bersorak bagimu Tuhan. Karena Engkau Tuhan pertolongan kami. Engkau Tuhan kemenangan kami. Engkau Tuhan yang mengurapi kami dalam pekerjaan kami. Engkau Tuhan yang memberkati bisnis kami. Engkau Tuhan yang mengurapi kami ketika kami presentasi. Kami tampil menjadi orang-orang yang unggul Tuhan di marketplace. Terima kasih Tuhan. Semua karena pengurapan Tuhan. Setiap hari yang membawa kemenangan bagi hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan satu-satunya pertolongan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Karena itu kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bekerja, kami berbisnis di dalam kebenaran Tuhan. Karena kami tahu selalu ada pertolongan di dalam Engkau. Selalu ada kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Siang hari ini kami mau terima kebenaran-Mu dengan iman. Dan iman itu akan tumbuh di dalam hidup kami. Mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar sharing dari Bang Gerhard. Silakan saya persilakan kepada Bang Gerhard. Baik, selamat pagi para OSIM Partners, pagi. Ada yang dari pagi, Bang. Pagi ya, rekan-rekan makin sehat. Pagi. Amin. Amin ya. Amin. Rekan-rekan Siang, kita Bang. bagi dulu nih ya. Saya boleh sharing screen sebentar. Ya, rekan-rekan kita barusan selesai Olimpiade ya. Ya, nanti kita lihat bahwa kita juga ada yang disebut menang tuh nanti disebut apa? Emas, perak dan perunggu ya, yang disebut menang ya. Ya, udah ikut Olimpiade tapi belum disebut menang kalau tidak dapat emas, perak dan perunggu ya. Nah, rekan-rekan kita nanti akan banyak diskusi tentang apa sih kalau kita bicara kemenangan ya. Kalau firman Tuhan katakan kemenangan itu apa ya? Ya. Karena itu rekan-rekan, karena ini bukan khotbah hari Minggu, ini kita sesama karyawan, sesama pengusaha, sama orang kantoran, kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi rekan-rekan bolehkah tanpa mengurangi rasa hormat, videonya boleh tetap di-on-kan ya, kecuali kalau Anda punya masalah bandwidth, dan ingatkan saya juga kalau saya ada bandwidth ya, kalau ada biasanya kalau saya punya juga masalah bandwidth, tolong ingatkan, mungkin saya terpaksa juga harus matikan video ya. Nah, rekan-rekan, saya Gerhard Sitanggang ya, sama seperti Anda, saya juga adalah masih karyawan ya, masih karyawan walaupun sudah ingin jadi pengusaha, pernah jadi pengusaha tapi balik lagi jadi karyawan. Rekan-rekan, saya ada di Prasya Mulia, sehari-hari saya menjadi konsultan ya. Jadi rekan-rekan, saya menjadi coach ya. Jadi rekan-rekan, mari kita lebih banyak diskusi ya. Mari kita diskusi tentang kemenangan ya. Rekan-rekan, kalau yang namanya menang itu ya dapat emas dong ya, kira-kira gitu ya. Ya. Gracia dan Apriani, waduh, dapat emas gitu ya. Nah, kalau nggak dapat emas, rekan-rekan, ya perak Bang. Kalau nggak dapat perak, ya perunggu lah Bang. Kira-kira gitu ya. Emas, perak, perunggu. Tapi rekan-rekan, kira-kira gini jawab pertanyaannya. Boleh ya panitia, nanti siapa yang bisa jawab dengan bagus? Kalau di Alkitab bicara emas, perak, perunggu nggak ya? Ya, suatu saat kita bilang, Tuhan, ya, saya maunya emas, perak atau apa ya? Ya, Bang, susah Bang dapat emas di pandemi ini sekarang. Perak juga susah ya. Ya syukur-syukur perunggu lah. Rekan-rekan, mari kita lihat mental kita. Ya, kadang-kadang keterusan nih waktu dari kuliah gitu ya. Bang, susah dapat nilai A, Bang. Ya mudah-mudahan B, Bang. Ya kalau enggak B ya C, yang penting lulus lah, Bang. Ya. Asal jangan E dan D. Kira-kira gitu. Nah, rekan-rekan, siapa yang mau sharing sama kita? Di Alkitab bicara emas, perak, dan apa ya? Perunggu. Are you going to lowering your standard? Ya, in time of pandemic. You say, sorry, I cannot afford for gold. I cannot afford for silver. Bronze is enough. Ya, ya. Are you saying that? Ya. Atau Anda katakan, ya, my Bible tell this. Ya, boleh ada yang sharing rekan-rekan. Kira-kira kalau di Alkitab tuh emas, perak apa ya? Boleh? Silakan rekan-rekan. Boleh langsung aja. Kalau daripada chat kadang-kadang kita nggak kelihatan. Silakan. Regu A dari Toyota Astra Finance dengan juru bicara siapa nih? Tadi ada Toyota Astra Finance, kayaknya ada berapa orang nih? Silakan. Ini ada regu Toyota Astra Finance. Ada jawaban? Regu B dari PT Citra. Nah, ya silakan Bu Veronica, kayak juru bicara Anda ya. Wajah-wajah juru bicara semua nih. Wah, apalagi nih Bang Demson. Ini wajah bukan juru bicara, ini wajah juru kampanye kayaknya nih. Bang Demson, juru kampanye ya.
Bang, abang kalau nggak dapat emas, perak, Alkitab abang katakan apa, Bang? Tunggu ya. Dan kemenyan. Hah? Mur dan kemenyan. Oh, aduh, ya ini dong mulai Alkitabiah nih. Makasih, Bang. Abang memang jurkam nih kayaknya. Silakan 2024 kita banyak butuh abang nih ya. Ya. Oke, ada lagi dari Bank Mandiri. Bang Edi, boleh kasih pendapat, Bang? Ya, I can offer gold, I can offer silver. Then my God say that he will give me what? Kira-kira apa ya? Kalau kita baca di Alkitab kita. Atau kita lowering standar aja ya. Aduh, ini very difficult lah. Ya, masa-masa kayak ginian dapat bronze saja deh syukur. Ya, yang penting dapat medali kira-kira gitu ya. Tapi Bang Danso mengatakan ternyata ada medali mur dan kemenyan, Bang ya. Itu baru tahu tuh di Olimpiade kapan tuh ya. Olimpiade Balikpapan 2050. Nanti kita siap ya kalau ibu kota baru nanti Olimpiadenya di Balikpapan. Rekan-rekan siap nih orang Kalimantan ya. Oke. Siapa kira-kira yang mau ngasih kesimpulan nih? Bagaimana mental kita di tengah badai? Badai itu akan membuat standar kita rendah atau justru yang namanya Raja Wali, badai itu akan membuat standar dia tambah tinggi. Benar nggak kalau kita minta Raja Wali? Berarti ada sesuatu yang lebih tinggi ya? Badai kita perceive sebagai bukan lowering our standard. Tapi justru ya standar kita samakan dengan sorga. Bukan sorga yang harus turun dengan standar kita, tapi kita yang harus menyamakan diri dengan standar sorga. Nanti kita lihat secara teknikal. Tapi kira-kira kalau bicara mental, amin? Amin, Bang. Kalau gitu, amin. Bang Samuel dari Prudensial, gimana Bang? Anda mau dapat apa Bang? Bronze? Dapat dapat apa ya? Dapat berkat Tuhan lah Bang. Mau emas, perak, apapun yang dipercayakan. Untuk apa Bang? Kita terima aja. Terima aja ya. Tapi apa yang akan kita harus ngerti apa yang kita terima, ya. Kalau kita nggak ngerti apa yang kondisi terima, pandemi kita salah ngambil. ini butuhnya suara Tuhan sih Bang, supaya dikasih arahan yang spesifik gitu ya. Jadi lebih tepat gitu, akurat gitu Bang. Yes, amin ya. Nanti kita lihat apa yang akurat. Yang akurat pasti ada di Bible, bukan di kiri kanan. Amin ya. Nah, rekan-rekan kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 12, ya. 1 Korintus 3 ayat 12 apa di situ? Kita bisa pilih ya. Kita ini hidup sebagai emas, perak, permata. Kita bangun iman kita di dalam emas, perak, dan permata. Atau apa? Kayu atau jerami. Kayu, jerami, rumput kayu, rumput kering atau jerami. Jadi rekan-rekan, Alkitab kita mengatakan, Alkitab kita mengatakan, ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan kita emas, perak, dan diamond, batu permata. 1 Korintus 3 ayat 12. Oke ya. Jadi rekan-rekan kita ngerti, ya, seringkali terjadi Tuhan tuh, ya. Oke, biar kebayang ya. Emas 100 gram mungkin berapa sekarang? 50 juta. Ya, 60 juta. Kalau diamond boleh tebak-tebakan rekan-rekan ya. Kalau Anda pengusaha, Anda karyawan, tebak-tebakan. Diamond termahal sedunia harganya berapa? Boleh, Bang. Boleh, Kak. Bisa kakak-kakak nih yang bisa nebak nih. Kalau bapak-bapak, aduh, nggak berani nebak, Pak ya. Bukan nggak bisa, nggak berani kita nebaknya. Ya, Bu Iin boleh kebayang nggak, Bu? Bu Iin Kanim Japus, kira-kira Mbak Iin, Kak Iin, diamond tuh paling mahal tuh berapa ya, Kak ya? Biar kebayang dong. Kayaknya 100 juta, Bang. Oh, boleh, ini kayak lelang aja. Boleh dinaikkan lagi nggak, Kak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Ya. Boleh. Berapa tuh, Kak? 450 juta itu yang berapa karat gitu loh, Bang? Boleh mainnya miliar nggak? Oh, miliar, oke. Yang berarti yang besar ya. 20 M, Bang. Yang dipakai kalungnya Nagita itu 20 M, Bang. Oke. Nah, sekarang yang termahal sedunia, Mbak, Kak. Kira-kira berapa, Kak ya? Boleh tebak, Kak? Oke, ini Bang Efrain sudah dapat nih. Bang Efrain, diamond yang mahal 150 juta. Boleh kasih pendapat, Bang? Ini kayaknya kalau nggak dia punya apa nih? Apa ya? Pengasahan berlian ya. Bang Efrain dapat dari mana, Bang? Oh, gitu ya. Diajari oleh Bapak PA. Waduh, ini pengajaran Bapak PA. Yang diingatnya pasti diamondnya ya. Makasih rekan-rekan ya. Memang sekitar gitu harganya rekan-rekan. Supaya kita ngerti bahwa
Ini adalah Kohinoor. Ini adalah diamond yang sejak tahun 1200-an katanya diperebutkan oleh segala macam klan, segala macam kerajaan. Dan yang terakhir siapa yang dapat? Kerajaan Inggris. Dan oleh kerajaan Inggris itu diletakkan di mahkotanya Ratu Elizabeth. Ya, jadi ketika Ratu Elizabeth di-inaugurated, dia pakai apa nih, Kohinoor nih. Harganya tadi apa Bang ya? 15T ya. Kalau dia pakai tuh 15T. Pertanyaannya adalah kenapa dia mahal? Pertama memang ini luar biasa, facetnya tuh kayak cahayanya tuh apa ya, makin banyak facet apa segala. Saya nggak gitu ngerti ya. Pernah klien saya ada dari apa dari bisnis permata, tapi saya juga nggak begitu ngerti banget ya. Tapi yang membuat dia mahal apa rekan-rekan? Rekan-rekan kebayang? Semata-mata karena berliannya? Ya, Kain bilang ada banyak ya, berliannya si Nagita ada tuh. Tapi kok nggak semahal ini ya? Kenapa? Nah, katanya apa Bang? Langka. Pemakainya. Benar, Bang, benar. Ya. Karena dia diletakkan di atas crown-nya Ratu Elizabeth. Kalau Summarecon bilangnya tuh Pak, produk-produk kami itu Pak adalah crown jewel. Nah, ini dia. Summarecon bilang gitu. Klien saya Summarecon dia bilang, "Pak, produk-produk kita adalah crown jewel, not ordinary jewel, but crown, but jewel that is put in the crown." Wow, yang membuat kita mahal, memang benar kita diciptakan oleh nafas dengan firman, nafas kehidupan Tuhan, dan kita diletakkan jadi biji matanya Tuhan. Amin. Nah, rekan-rekan, kita diletakkan di atas apa? Sehingga rekan-rekan nanti akan kelihatan ya sama kayak emas ya. Emas itu baru kelihatan kalau kelihatan kapan? Ya ketika lagi dimurnikan, ketika lagi dibakar. Kalau kadang-kadang dia nggak kelihatan bedanya apa. Ya. Emas itu baru kelihatan rekan-rekan ya, kalau misalnya apa ya, USB Anda tuh ada gold plated, ada yang apa yang biasa plated biasa ya. Itu baru kelihatan bahwa itu beda yang gold plated itu. Ya, kalau sudah berapa kali pakai. Kalau pertama kali sama aja kok. Ya. Kalau ada gold plated dengan apa segala macam, itu sama. Baru kelihatan tuh ketika di ya. Berlian tuh baru kelihatan ya ketika dihantam nggak pecah-pecah tuh, nggak hancur-hancur. Dan rekan-rekan kita adalah berlian. Ya, yang diletakkan di ya, bahasa Inggrisnya nih rekan-rekan boleh baca ya, rekan-rekan Efesus 2 ayat 10. Dasar Alkitabnya apa? Ya, kita ini dikatakan masterpiece. Wow, Kohinoor ini masterpiece. Why? Karena dia diletakkan di mahkotanya Queen Elizabeth. Ya, dan dia katakan bahwa kita diciptakan. Nah, semua rekan-rekan sekarang mari kita lihat ya. Sekarang kali terjadi iman kita berubah dari sini. Iman kita mengatakan, ya aduh, nggak dapat emas, nggak dapat perak. Ya, oke deh, bronze deh. Oke deh, bahkan rekan-rekan maaf, ada kita memilih untuk menjadi besi berkarat. Ya, yang penting bisa lah. Ya, tapi rekan-rekan habis kita mencari sesuatu yang fana, besi fana. Emas, perak, permata memang fana juga ya secara apa ya. Tapi besi itu ya kena oksigen dikit, oksidasi dia. Habis dia. Ya, berkarat dia. Ya. Nah, rekan-rekan dari mental ini kita mengatakan, mari rekan-rekan ya, melanjutkan yang minggu lalu ya, lanjutkan minggu lalu. Justru ini adalah opportunity saya ketika masa badai. Ya, saya punya Tuhan yang menjadikan saya berlian dan diletakkan saya di crown jewel. Ini masa saya untuk mengalami suatu yang namanya tipping point. Suatu mana titik balik, ya. Rekan-rekan kita katakan kalau kita terima masa ini, ada masa di mana suatu opportunity baru, ya. Dan yang penting kita mulai dengan apa rekan-rekan? Nah, rekan-rekan, kemenangan kita itu ya seringkali terjadi karena kita banding-bandingkan dengan dunia. Kita banding-bandingkan dengan apa yang sedang lagi diraih dunia. Ya, kira-kira gini rekan-rekan ya. Catatan nih, disclaimer kerajaan surga. Wah, saya sering mengatakan itu. Disclaimer kerajaan surga. Jadi perusahaan-perusahaan itu seringkali buat disclaimer. Ya, kerajaan surga itu juga buat disclaimer kan ya. Disclaimer kerajaan surga adalah janji surgawi. Itu bukan janji. Loh, apa nih maksudnya? Janji surgawi itu sudah been fulfilled. The promise of heaven has been fulfilled. Loh, kalau gitu bukan janji. Iya, tapi kita sebutnya dulu janji ini, supaya manusia ngerti. Maksudnya apa, Bang? Jadi semua janji yang ada di Alkitab beda dengan Jurkam. Jurkam itu menjanjikan karena memang belum ada. Dan belum tentu juga dia bisa mampu melakukannya. Tapi kalau Alkitab berjanji, karena dia sudah melakukannya.
Oh, maksudnya gimana, Bang? Oke, saya dapat ini ketika saya ketemu dengan anak saya. Jadi, Bapa di sorga adalah Bapa yang berjanji, tapi sebenarnya dia sudah bungkus. Ya, sorry ini nggak kelihatan ya, sorry ini jadi biru ya. Ya, dia sudah bungkus. It's all been wrapped up. It's all been packaged, ready to be sent. Ya, udah tinggal dikirim. Ya, kalau rekan-rekan, kalau Anda punya seller, Anda di Tokopedia yang sebenarnya nggak punya stok loh, maka tuh konfirmasinya lama ya. Waiting for confirmation, menunggu konfirmasi gitu ya. Ya, inden. Kalau janji-janji sorga, rekan-rekan, tidak inden. Has been fulfilled by Jesus Christ on the cross 2000 years ago. Sudah dipenuhi Tuhan Yesus dan dia katakan sudah, mari ini iman kita, ini iman kita. Ini yang membedakan kita dengan di luar sana. Iman kita mengatakan bahwa Yesus itu sudah package semua apa yang dijanjikannya. Ya, rekan-rekan, ini mari kita ubah pikiran kita. Mari, saya terus terang saya susah, tapi saya paksa diri saya mengikuti hukum surga. Saya nggak mau hukum dunia. Berarti semua yang ada di Alkitab yang Tuhan janjikan atas hidup saya itu sudah been done. Been done. Udah di package. Lo maksudnya seperti apa? Oke, kalau gitu saya turun, saya kasih contoh ke dunia. Saya juga melakukan itu. Jadi sering kali terjadi, anak saya yang pertama waktu turun masih SD, saya sering kali terjadi, saya sudah beli loh hadiah untuk dia. Udah. Saya jalan ke suatu tempat, ya, tiba-tiba kan saya ya rekan-rekan, mari Bapak dan Ibu, kalau Anda jalan suatu tempat, Anda ingat Anda kan? Lalu tanpa diminta pun Anda beli kan ke dia ya. Anda jalan misalnya, Anda jalan ke Bali, Anda jalan ke suatu, Anda dari luar kota, Anda jalan ke ibu kota, tiba-tiba Anda jalan, ini cocok untuk anak saya. Dia nggak minta loh, tapi Anda tahu ini paling bagus untuk dia. Saya juga gitu. Saya beli nih untuk anak saya. Ya, lalu saya bilang waktu menjelang ulang tahun dia, Ruth, kalau ulang tahun mau minta hadiah apa? Ini saya sembunyiin. Ini saya sembunyiin. Jawabannya apa? Jawabannya apa biasanya rekan-rekan? Kalau anak kita minta hadiah, persis nggak sama dengan apa kita mau? Gimana Bu In, biasanya kalau anaknya minta, biasanya mintanya persis dengan yang ibu udah belikan nggak Bu? Atau jauh? Biasanya jauh ya? Kadang sama ya kalau sudah sama, udah satu frekuensi. Tapi kadang-kadang dia beda. Nanti rekan-rekan saya tunjuk apa yang di dalam package ini ya. Dia mintanya malah, dia mintanya lipstick pipi. Kenapa? Teman-teman sudah mulai pakai lipstick. Waduh, anak SD udah pakai lipstick. Ya, lipstick pipi, lipstick beliin dong, murah kan? Pipi pasti bisa beli kan? Nah, kira-kira gitu dia katakan. Saya jawab apa? Dibilang tidak juga nggak enak. Ya nanti kita lihat dulu lah. Paling-paling kita bilang gitu ya. Nanti ya. Nah, tapi saya mulai diskusi dengan dia. Ruth, kalau udah besar mau jadi apa? Ingin jalan-jalan ke luar negeri. Kalau gitu jalan ke luar negeri itu apa? Bisa naik pesawat, bisa naik darat, bisa naik kapal laut. Nah, oke, kalau di kapal laut, kalau nanti kapalnya tenggelam bagaimana? Iya ya, Ruth nggak bisa berenang. Nah, dia mulai pikir ya, saya adalah bapak yang mengajar dia dengan diskusi. Nah, begitu juga rekan-rekan dalam saat teduh kita, dalam doa kita, Tuhan tuh lagi mengajar kita dengan diskusi dengan kita. Kadang-kadang dia nggak langsung mengubah pikiran kita, tapi dia tanya dulu. Rekan-rekan boleh catat di internet, ya. Ini namanya Socratic question dari Socrates. Jadi Socrates itu kalau ngajar katanya nggak pernah kasih jawaban, tapi kasih pertanyaan. Dia tanya gitu. Nah, kalau Ruth berenang, tenggelam, masuk laut, listriknya langsung pudar ya? Iya juga ya. Listrik tuh nggak bisa dibawa jalan-jalan ya? Oh iya ya. Nah, oke. Kalau gitu, gimana ya? Ruth masih tetap ingin kan jalannya lewat laut pasti ya, Indonesia apalagi kepulauan ya. Ya, tapi Ruth nggak bisa berenang. Mau berenang nggak ya? Ajarin dong Pipi. Tapi takut tuh kena masuk air. Nah, kalau Pipi cariin ada alat yang bisa nutup hidung, bagaimana? Supaya nggak kena air, Pipi. Iya. Oke. Mau dong, Pipi. Apa namanya alat tuh? Wah, cari sendiri dong. Apa nama alatnya? Saya bilang gitu kadang-kadang ya. Lalu dia cari internet. Lalu dia temukan. Pipi itu namanya Google Snorkel. Wah, Google untuk snorkel dan diving. Beliin dong, Pipi. Beliin, Pipi. Gitu ya. Saya masih gitu-gitu ya. Oke. Berarti untuk berenang ya? Iya, untuk berenang. Oh, melatih berenang supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Ya. Warna apa, Ruth? Saya udah ngerti. Wah, dia bilang, yellow, Pipi, yellow. Oke, anakku. Tunggu ya nanti ulang tahun ya. Iya, Pipi ya. Tapi beliin ya, Pipi, please. Katanya gitu, please. Ya. Dia sampai lupa sama apanya, lipstiknya. Dia udah lupa sama sekali. Lalu pada hari ulang tahunnya saya buka hadiahnya.
kepada dia. Ini snorkelnya. Ini snorkelnya Ruth. Ya, ini snorkelnya Ruth. Waduh, dia ada senang kali dia mengatakan. Tapi kemenangan dia apa? Kemenangan dia adalah bukan semata-mata dia mendapatkan apa yang dia mau, tapi dia mendapatkan apa yang Bapaknya mau. Rekan-rekan, kemenangan kita adalah bukan mendapatkan apa yang kita mau, tapi mendapatkan apa yang Bapa mau. Ya, nah rekan-rekan, karena itu kita coba lagi lihat, berarti is about faith. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan kalau bicara kemenangan, ya, pertama adalah sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu pertama ya, dasarnya ya. Sebab kita ini semuanya gold, silver, diamond. Jadi kita tuh born to win. Waduh, ada pelatihan motivasi born to win. Ya. Tapi saya bukan ikut itu. Itu nggak ada dasarnya kan seringkali. No, itu nggak ada dasarnya. Tapi Alkitab kita, ya, born to win. Ya, semua yang dari Allah, born to win. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah faith. Nah, faith itu bagaimana, Bang? Realnya. Oke, rekan-rekan, faith itu mari rekan-rekan kita ubah cara pandang kita ya. Kita lahir di manusia, apalagi kita bicara orang bisnis, rekan-rekan kita selalu membagi waktu itu menjadi 3 paling tidak ya. Past yang sudah lewat, present, sama future. Ya, future. Future itu belum terjadi. Ya, future itu belum terjadi. Nah, rekan-rekan, ini namanya kronos. Kronos. Kronos itu dari kata chronological ya, kronologi. Jadi nggak mungkin ada present kalau sebelumnya ada past. Ya, dan habis future itu lama-lama kelamaan jadi present ya, tapi future itu masih di depan. Nah, kalau kita melihat di alam faith, ya, rekan-rekan lihat contohnya tadi ya, janji kalau di alam faith has been fulfilled. Janji itu kalau di faith itu past. Kalau janji di dunia itu future, aneh ya? Ya, katakan, promise itu is the past. Promise is the past thing. No, say the word. The word say, no, promises are the future things. Kata word. Kita kata, no, you're wrong. Ya. My Bible tells that promises are the past things. Loh, maksudnya apa? Ya, kalau rekan-rekan mari baca di rumah Markus 11 ayat 23-5 ya, jika kamu minta sesuatu percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Udah pas ya. Telah. Baru maka itu akan diberikan kamu. Baru setelah itu will. Aneh ya? Loh, kenapa gitu, Pak? Karena faith tidak pakai kronos. Faith tidak pakai perspektif kronos. Faith tidak pakai perspektif kronos. Faith itu pakai apa? Kairos. Nah, kairos itu apa, rekan-rekan? Kairos itu, ya, sorry kalau saya balik lagi sini, anak saya bisa bilang nih, awalnya dari mana? Ya awalnya dari kanan, Bang, Pak, ya, masuk ke dari apa? Dari kiri ke kanan, dari past, present, future. Oke, saya kasih dia grafik ini. Ini namanya infinity ya, infinity. Kairos itu infinity. Mana awalnya nih? Mana akhirnya? Ini ke angka 8 gini terus ya. Ya, boleh tangannya boleh diginiin. Ini nari apa nih? Ya, ini enak nih. Kalau nari begini enak rekan-rekan ya. Ini enak deh. Ini apa ya? Termasuk hard impact juga dia, ya. Aerobik, hard impact ini ya, segala macam. Nah, Kairos ini nggak ada awal dan akhir. Dia alfa dan omega. Dia awal, dia akhir. Awalnya mana? Ya, awal-awalnya nggak tahu. Akhirnya di mana? Omega, seakhir-akhirnya nggak jelas. Balik lagi, muter. Ya, past present itu future itu hanyalah salah satu titik di Kairos yang letaknya bukan berdasarkan kronos. Jadi rekan-rekan mari kita percaya ya, kalau Alkitab kita katakan ya, segala sesuatu ini diciptakan dengan firman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti yang tidak kita lihat itu has been done. Ya, dan ada dasarnya yang kita harapkan itu. Sudah ada dasarnya. Nah, sehingga rekan-rekan, kalau gitu bagaimana cara gambarnya, Bang? Nah, ini dia. Kalau gitu, Bang, kalau dibalik ke office ministry seperti apa, Bang? Oke, kita bahas rekan-rekan ya, perlahan-lahan. Rekan-rekan pernah nggak Anda ketika Anda usaha, ya? Sorry, saya sharing pakai yang biasa.
Anda usaha, seringkali terjadi Anda merasakan, loh saya sudah kerja keras, tapi saya belum menang-menang juga nih. Malah orang lain yang nggak kerja keras malah menang. Saya sudah lakukan the best, tapi saya kok kalah ya. Saya sudah melakukan bagian saya di dalam Tuhan, tapi kemenangan itu belum datang. Ya, jadi Anda melihat kemenangan itu dari sisi kronos. Saya masih jauh dari bola, kira-kira gitu rekan-rekan. Ya, saya masih jauh dari mencetak gol. Bolanya masih di gawang saya sendiri, Bang, bukan di gawang lawan. Ya, jadi ngapain saya main di sini? Jadi rekan-rekan pernah nggak Anda dalam suatu karir Anda merasakan, aduh, usaha Anda ini nggak ada prospeknya. Bolanya di belakang, gawang lawan yang mau Anda tembak masih jauh di depan. Jauh ya? Pernah nggak Anda merasa gitu? Aduh, karir saya mentok. Ya, karir saya mentok. Lihat, di depan saya masih ada orang yang lebih tua dari saya, masih belum jalan, apalagi saya. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Usaha saya ini, aduh, ya masih kecil-kecilan banget. Ya, gawang lawan yang harus saya terobos masih jauh dan bola di belakang. Saya nggak dapat bola. Nah, rekan-rekan, apa yang kita lakukan rekan-rekan? Kalau kita ngerti kronos, kalau kita hanya ngerti kronos, ini menjadi suatu yang membuat kita dimotivasi. Nah, rekan-rekan sekedar tips ya, boleh, karena saya juga pernah mengalaminya. Rekan-rekan, kalau saya ngomongnya bukan berarti saya lulus dengan baik-baik ya. Saya lulusnya dengan babak belur juga rekan-rekan. Tapi saya mau luluskan ini. Rekan-rekan, seringkali terjadi nggak? Begitu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari perusahaan, kita demot. Penilaian karya kita jelek dianggap, padahal kita rasa ada kerja keras. Ya, lalu insentif kita rendah. Lalu apa yang terjadi? Biasa kita demot, aduh, begini ya. Nah, orang demot entah kenapa akan mencari sesama orang demot. Benar nggak rekan-rekannya? Dia cari itu, Pak. Lihatlah wajah-wajah yang murung setelah pembagian bonus, gitu ya. Lihatlah wajah-wajah yang murung setelah setelah pengumuman kenaikan golongan atau setelah pengumuman penilaian karya. Lihat tuh. Dan mereka ngumpul di ruang makan sama-sama, lalu sama-sama mendemotivasi diri. Saya pernah ngumpul dengan orang kayak gitu, karena saya merasa, aduh, perusahaan ini nggak adil bagi saya. Saya ngumpul dengan mereka. Apa yang terjadi? Makin demot rekan-rekan. Iya ya, ini perusahaan ini nggak menghargai, perusahaan ini nggak memberi kesempatan. Ini si bapak pengusaha itu nggak adil, bla bla bla. Aduh, kita tuh makan sampai nggak enak, rekan. Tapi seru, ngomong seru, ya. Tapi pulang tuh wajah kita makin tertunduk, makin sebel, makin kesel, dan nggak bisa mikir, karena mikirnya ingin balas dendam. Apa nih perusahaan ini saya mau lakukan gini, gitu ya, kira-kira apa ya. Nah, rekan-rekan saya pikir, loh, ngapain saya ngumpul-ngumpul dengan orang kayak gini ya? Maka walaupun waktu itu ya penilaian karya saya atau yang apa yang saya harapkan belum, saya ngumpul dengan orang-orang yang happy, orang-orang yang lagi senang dalam perusahaan. Lalu saya ngumpul, apa yang terjadi? Bicara mereka beda. Perusahaan sekarang lagi mengurangi tenaga kerja, banyak layoff, maka dia akan cari orang-orang yang bisa analitik bagus. Wah, analitik bagus begini loh. Oh, mereka cari kesempatan. Ini loh. Aneh loh. Di meja sebelah itu semuanya negatif. Ya, di meja sini, wah ini kesempatan ini. Waduh. Nah, rekan-rekan mau pilih mana? Kumpul dengan kelompok pencemooh, kira-kira gitu kalau bahasa Alkitabnya ya. Atau Anda katakan, saya mau ngumpul dengan orang-orang yang bisa memberkati saya, mengentusiaskan, mengenteoskan saya di dalam Tuhan. Ya, saya kumpul dengan orang-orang kayak gitu. Dan lihat rekan-rekan, tiba-tiba begitu saya keluar dari kelompoknya mereka, waduh, saya punya ide ya untuk memperbaiki penilaian karya saya tahun depan, untuk memperbaiki performa saya tahun depan atau semester depan atau bagaimana. Kalau tadi di sana udah ya, rasanya udah nih. Kalau perlu resign sekalian lah dari perusahaan ini. Kira-kira gitu ya. Nah, rekan-rekan, maka kalau kita mengerti, ini kairos nih. Ya. Sudah bin dan. Maka rekan-rekan mari ya, tadi bahasa Bang Samuel tadi, ya, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau ngapa nih? Ketika bisnis saya hancur, ketika karir saya kok nggak, justru di pandemi ini kok jadi mentok ya Tuhan. Apa ini? Ya, spend ya. Lalu apa yang terjadi rekan-rekan? Kita ngerti bahwa bola itu bolanya Tuhan. Nah, ini saya gambarkan. Bolanya itu bolanya Tuhan. Ya, Tuhan yang ngasih. Kita pikir bola itu yang ngasih itu, maaf, atasan kita. Kita pikir yang ngasih bola itu adalah sang pengusaha itu. Ya, kita pikir yang ngasih bola itu ke kita adalah orang-orang yang lebih berkuasa dari kita. Enggak, rekan-rekan, kalau di faith kita tahu bahwa it's all been wrapped up, sudah dibungkus. Ya, bagian saya beda dengan bagian Bang Sudung, dengan Bang Yopi, beda.
Ngapain saya banding-bandingkan dengan Bang Yopi, dengan Bang Sulu? Maka saya tahu bahwa itu sudah dibungkus Tuhan. Maka saya kejar yang menjadi bagian saya di dalam Tuhan. Nah, rekan-rekan apa yang terjadi? Ya, mari lari. Bola sudah mulai bergerak. Ayo lakukan bagianmu. Tingkatkan kompetensimu. Ya, Bang. Nanti ke depan bicara semuanya sudah digantikan mesin nih Bang ya. Berarti nanti data akan semakin banyak, berarti dicari data analytics ya. Data scientist ya. Oh ya, tapi background saya dari background bahasa, Bang. Nggak apa-apa, sekarang kamu belajar bahasa pemrograman, kan sama-sama bahasa. Ya, belajar dari bahasa Inggris jadi ke bahasa pemrograman. Itu kan about language kan. Ya, orang jago bahasa itu pasti jago bahasa pemrograman. Karena itu bicara bahasa, sama bilang. Saya sering bilang gitu. Bang, saya orang bahasa, Bang. Disuruh program-program gitu nggak bisa. Sama tuh bilang, itu bahasa pemrograman, bahasa pemrograman. Nah, rekan-rekan, Bang, saya sudah jalan, Bang. Bola menjauh, Bang. Nggak masalah ya rekan-rekan kalau kita ngerti Kairos ya. Oke, lari terus rekan-rekan. Bola makin jauh, Bang. Nggak masalah. Bentuk dirimu, latih dirimu, perbesar exposure-mu sebagai karyawan. Jangan mau satu function aja. Ya, Anda masuk sebagai orang accounting, ya 10 tahun ya wawasan kita hanya accounting aja. No, perluas wawasanmu, harus ngerti marketing. Ya, ngerti purchasing, mau katakan dari accounting mungkin ke purchasing. Ngerti bangun sistem purchasingmu. Ya, karena orang accounting, ya. Lalu coba ngerti operation engineering. Oke, nggak masalah, ya. Ya, kalau engkau orang marketing, ngerti aspek legal, coba belajar aspek legal. Belajar aspek legal. Artinya apa? Jalan terus rekan-rekan. Maju tuh. Bola makin jauh, Bang. Nggak masalah. Ya, itu bola ke sana. Oke, pertambah speedmu. Ya, 2024-2025 ini adalah era nanti industri 5.0 ya, rekan-rekan ya. Industri 5.0. Ya, saya kemarin dari BCA. BCA tuh nanti ada semuanya conversational AI. Jadi mungkin orang customer relation officer gitu yang Bapak tuh nggak akan diperlukan lagi. Karena semua orang yang mengkontak BCA akan melalui chatbot paling tidak. Lalu ada conversational AI, ada virtual karakter, ya nanti secara hologram, ya yang mendapati. Jadi nggak ada kalau kau hanya ngerti produk BCA itu udah digantikan mesin, karena mesin jauh lebih mengerti produk BCA. Dan dia tampilannya hologram ya, benar-benar kayak orang ketemu orang. Nggak pernah capek, nggak pernah marah, nggak pernah senyum terus gitu ya. Kalau customer relation yang biasa kan bisa tiba-tiba bisa jadi jutek ya rekan-rekan ya. Tapi kalau nanti ya virtual karakternya BCA nggak akan pernah jadi jutek ya. Dia akan serve terus ya. Bahkan dia bisa jual dengan lebih banyak daripada landing officer ya, daripada funding officer ya. Kalah sama mesin ya. Landing Anda yang karirnya di landing officer atau funding officer ya, Anda yang di agentnya insurance, kalau Anda nggak lebih daripada itu, Anda akan digantikan oleh conversational AI. Ya, AI artificial intelligence yang levelnya ya bisa conversation gitu ya, dan tampilannya tuh 3D ya, virtual karakternya luar biasa pakai hologram lagi ya rekan-rekan. Nah, apa yang dilakukan? Anda jalan terus rekan-rekan. Nah, rekan-rekan ini ibaratnya main bola ya. Ya, Anda siap ya rekan-rekan, kemana Anda pergi? Kalau main bola? Rekan-rekan mari jawab. Kemana kita pergi kalau kita main bola? Kalau kita sebagai seorang pemain sepak bola, jangan pernah, walaupun Anda nggak dapat bola, jangan pernah mau duduk di bangku cadangan. Udah nggak dapat bola, saya cadangin aja. Jadi kadang-kadang gitu, rekan-rekan. Kita sebagai pegawai, kita demot. Nggak dihargai, udah saya jadi cadangan aja, Bang. Udah, saya nggak kerjain lagi. Ya, saya sudah lakukan, nggak ada, udah saya bantu cadangan aja. Jadi barisan sakit hati, rekan-rekan. Maaf, rekan-rekan, di pandemi ini, manajemen harus bersifat agak keras, rekan-rekan. Sehingga maaf, banyak karyawan sakit hati. Tapi kita nggak sakit hati, rekan-rekan. Lebih baik apa? Mencintai daripada cintai, gitu ya tadi ya. Kita nggak sakit hati. Katanya sakit hatinya lebih ya, mencintai rekan-rekan ya. Udah, cintai aja perusahaanmu. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan mau jadi bangku cadangan, apalagi jadi penonton, rekan-rekan. Ya, sehebat-hebatnya Messi itu hebat ya. Cristiano Ronaldo itu hebat ya? Yes, dia hebat. Tapi dia tidak akan pernah dioper bola sama playmaker kalau dia lagi di bangku cadangan. Nggak pernah. Messi lagi di bangku cadangan, tiba-tiba dioper bola ke dia. Nggak pernah, rekan-rekan. Ya benar ya? Messi lagi jadi penonton, sehebat-hebatnya Messi, kalau dia lagi jadi penonton, ya pelatih tidak akan menyuruh pemain mengirim bola ke dia. Nah, anak Tuhan, ketika Anda sakit hati, Anda jadi penonton, Anda jadi pemain di bangku cadangan, nggak pernah akan ada bola berkat datang pada Anda. Nggak akan pernah. Yang Maha Kuasa, playmaker, surgawi, tidak akan mengirimkan bola ke Anda. Yang dikirimkannya ke siapa? Ke orang-orang yang secara konsisten bergerak terus ke kotak penalti.
Kotak penalti itu apa? Nanti kita pelajari lebih panjang. Kotak penalti itu tempat pekerjaan Tuhan di mana? Itu adalah amanat agung. Rekan-rekan catat, garis bawah aja. Nanti kapan-kapan kita bicara. Kotak penalti kita adalah amanat agung. Kalau kau berada di amanat agung, firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ hambaku berada. Yesus berada di amanat agung. Maka di situ kita harus berada, rekan. Arahkan dirimu ke amanat agung. Bola pasti ada di sana. Amin. Saya ulangi rekan-rekan ya. Saya juga belum ngerti sebenarnya nih, rekan. Tapi saya mau coba mengerti ya. Arahkan dirimu ke kotak penalti amanat agung. Di situ banyak bola. Di situ bola di semua ya. Maka rekan-rekan dengan kecepatan tinggi kita pergi ke kotak penalti amanat agung dan apa yang terjadi rekan-rekan? Gol. Amin. Amin. Amin rekan-rekan. Ada suatu masa ya di mana rekan-rekan kalau gitu Bang nggak ada gunanya Kronos. Tetap berguna rekan-rekan. Ya Kronos ya. Kronos apa? Kita tetap perbaiki exposure kita. Rekan-rekan karyawan, coba exposure-mu Anda tinggikan. Anda orang marketing, belajar finance. Anda orang finance, belajar legal. Anda orang legal, belajar hal-hal quality, ya segala macam. Itu namanya Kronos ya. Kita lakukan ya, rekan-rekan ya. Ini Kronos, rekan-rekan. Ini Kronos. Ini Kronos nih. Ini Kronos nih. Kronos itu arti kita melatih diri kita maju terus, perbanyak exposure, ya. Bilang sama BOD-mu, Pak, Bapak daripada susah-susah buat presentasi, saya yang presentasikan boleh nggak Pak? Pak, daripada Bapak susah-susah mikir, saya yang mikirin Pak. Bilang sama BOD-mu, bilang sama manajermu, Pak, pekerjaan Bapak bisa saya ambil nggak Pak? Ya, ya. Saya ingat sekali senior saya itu dia tanda kutip kasar ya. Dia bilang tuh, dia senior saya, dia bilang sama manajernya, if you don't do your job, I will do your job. Kira-kira gitu. Walaupun aku tidak manajer, aku akan kerjakan pekerjaan manajerialmu. Saya akan bantu. Oh, itu jadi teringat bagi saya. Kita pikir kita officer biasa, ya pekerjaan officer ya. Ya, tapi teman saya ini dia bilang, if you don't do your job, karena dia lihat orang Australia nih, maaf nih, sorry bukan Sarah ya. Ini kok nggak ngerjakan bagiannya ya? Ya, manajer kita dulu orang OC Australia. Dia bilang, if you don't do your job, I will do your job. Ya, give it to me. Give it to me. Walaupun gaji aku belum seperti segaji Anda, aku akan kerjakan tuh sampai selesai. Waduh, wah hebat juga nih Indon satu ini, saya pikir gitu kan ya. Nah, rekan-rekan kita lakukan bagian kita ya. Ambil pekerjaan atasanmu, ya. Ambil pekerjaan departemen lain, maaf rekan-rekan. Ambil pekerjaan departemen lain, kira-kira kerjaan aja, ya. Karena Alkitab mengatakan orang minta 1 mil, kita lakukan 2 mil. Nah, tibalah saat rekan-rekan boleh catatnya, ya. Hora itu adalah pertemuan Kairos dengan Kronos. Ya. Tuhan Yesus katakan sudah tiba waktunya. Ya, apa? Anak Allah menyerahkan nyawanya. Nah, itu Hora. Sudah waktunya itu Hora. Yaitu ketika Kairosnya Tuhan dengan Kronosnya manusia itu ketemu. Ya, yaitu ketika tiba janji Tuhan dengan persiapan-persiapan Kronos yang sudah kita lakukan itu ketemu. Pay off. Alkitab katakan itu namanya Hora. Nantikanlah rekan-rekan, office partner, ya, bahwa engkau akan mengalami Hora. Hora, Kairos sudah Tuhan kerjakan ya. Bagian kau untuk faith. Ya, bagian kita apa kalau gitu? Ya Kronos rekan-rekan. Bagian kita memang Kronos. Bagian kita untuk Kairos hanya faith rekan-rekan. Kita nggak menciptakan Kairos. Bagian kita hanya katakan apa? Faith. Ya, faith. Ya, lalu kita kerjakan Kronos kita, walaupun bola kelihatannya jauh, ya kita lakukan. Kita tetap melakukan bagian kita dan ya rekan-rekan kita tutup sesi kita ya dengan menyaksikan video berikut ini. Tanding bola ya. Nah, ini dia. Di kotak penalti banyak bola, jeder gitu ya. Boleh diulangi satu kali ya. Di kotak penalti Amanat Agung banyak bola dan bagian kita jeder, usahamu, karirmu kau bawa ke Amanat Agung. Yang ketiga kali rekan-rekan supaya kita bisa ngerti. Atau Anda ada di kotak penalti, ya, maka bola selalu bersama-sama dengan Anda, ya. Rekan-rekan, ada yang namanya sorry nih agak sedikit bicara apa? Ada namanya Gary Lineker. Pernah tahu ya striker bola? Strikernya Inggris. Gary Lineker itu ditakutin kenapa? Bukan karena kemampuan dribblingnya, tapi kenapa? Kenapa Gary Lineker ditakutin? Karena Gary Lineker di mana dia berada, bola mengikuti dia. Ya, kalau dia di kotak penalti, orang panik melihat Gary Lineker masuk kotak penalti. Kenapa? Sebentar lagi bola itu akan ke situ. Kalau Gary Lineker memasuki kotak penalti lawan, walaupun tanpa
Oke. Tak kedengaran suaranya, Bang? Masih di mute kayak KD Centernya. Sedikit gangguan listrik ya. Oke, puji Tuhan, luar biasa usia partner semuanya. Hari ini kita mendapatkan banyak insight ya. Salah satunya adalah kemenangan kita bukanlah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Bapak inginkan dalam hidup kita. Lalu janji itu adalah masa lalu kita. Jadi semuanya itu sudah tergenapi, bukan di future kita. Lalu yang ketiga, kita sedang mencari hora kita ya. Pertemuan antara kairosnya Tuhan dan kronosnya kita ya. Mari kita terus tingkatkan kompetensi kita supaya kita bisa memenangkan pertarungan di kantor kita. Untuk kita mendapatkan bola, jangan mau jadi cadangan katanya. Oke, puji Tuhan, ini peserta OCM Partner hari ini ada dari banyak tempat ya. Ada Palembang, Merauke, ada Kamboja ya. Ada Vietnam juga mungkin, makanya tadi Bang Herat pakai, Jepang juga ada ya. Makanya Bang Herat tadi pakai bahasa Inggris. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu OCM Partner semuanya. Lalu kita juga punya akun IG sama TikTok ya. OCM Partner semuanya bisa ikut atau bisa subscribe ya di sana. Lalu boleh lihat link absen kita, tolong diisi konfirmasi attendance confirmation kita, tolong diisi ada di chat Zoom OCM Partner semuanya. Lalu juga biar OCM Partner mau memberikan persembahan, ada rekening persembahan tercatat di chat Zoom kita ya. Mungkin itu aja. Lalu minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya, event berikutnya adalah kita akan membuat series tentang memaksimalkan potensi dengan mengenali kekuatan diri kita dengan menggunakan platform Shape yang dibuat oleh seorang penulis ya, yang di-endorse oleh Rick Warren. Shape itu adalah spiritual things, S-nya, H-nya adalah heart, A-nya adalah ability, P-nya personality, lalu I-nya itu experience. Jadi melalui platform itu kita akan mengenali kekuatan kita dan memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Oke, begitu aja rekan OCM Partner semuanya. Oh, pemenang giveaway. Ya, kita belum umumkan pemenang giveaway ya. Pemenang giveaway kita adalah pertama Hana dari Arina MK ya. Yang bilang maunya jadi pengusaha supaya bisa memberikan kerja bagi orang butuhan. Selamat Kak Hana ya. Lalu yang kedua, oh ini siapa namanya? Melisa Tobing ya. Lebih baik mencintai katanya. Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita, so do I. Wow, luar biasa ya. Kak Melisa Tobing selamat mendapatkan tumbler dari OCM Partners. Lalu yang ketiga, Weni Betko. Weni Betko ini suami istri ya, istri suami ya. Maunya jadi pengusaha katanya, karena waktunya fleksibel, income-nya unlimited. Yuhu. Oke, thank you semuanya, selamat semuanya. Terima kasih. Ya, 3 OCM Partners ini akan mendapatkan tumbler yang sangat keren ya dari OCM, dari Office Community Ministry kita. Oke, kita tutup acara ini, event ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada foto dulu nggak? Ada foto? Foto Zoom-nya? Silakan, Ivana. Ivana, silakan Ivana. Ivana, ke depan. Ivana ke depan. Mau difoto dulu. Silakan. Ya, kita foto dulu ya. Buka kameranya boleh? Oke. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi OCM Partner untuk mendapatkan hal-hal baru lagi dari Tuhan. Oh ya. Oke, sampai ketemu lagi OCM Partner semuanya 2 minggu lagi ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Semoga Tuhan memberkati seluruh pekerjaan OCM Partner semua dan berhasil dalam apa kerja. Terima kasih Bang Gerhard. Yo, Bang Gerhard, Bang Sudung, terima kasih Bang Anta. Bang Sudung, Bang Sudung. Izin live. Terima kasih Bang Rich. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Oke, 2 minggu terima lagi kasih. boleh. Terima kasih Bang Manikar.
Makasih Bang Dedi. Boleh follow IG dan TikTok kita ya, belum tampil ya? Bisa Terima ditampilkan? kasih Mas Markus Kamboja. Makasih Bang Beni Ada Butar-Butar. musik? Ini akun IG kita. Oke. Thank you semuanya, silakan live. God bless you. Sampai ketemu Pak Benas. Thank you Pak Yopi dan semuanya. Salam. Halo Bang Benas. Apa kabar Pekanbaru? Baru aman. PPKM 4. Pak Benas Pekanbaru di mana Pak ya? Ya Bang. Di Di mana di Pekanbaru? Di mana Pak? Di kota Pekanbaru di Tanya. Saya dulu di Rumbai Pak. Oh, Riau. baik. Klien Rumbai. Chevron ya. Ya, dulu. Masih Caltex. Selamat siang. Pak Benas Dr. jalan apa Ansel. Pak? Jalan apa Pak? Oh. Ya. Makasih Pak Yopi. Ya, kasih Bang Yera, Bang Yopi dan semuanya. Jumpa lagi. Izin live rekan-rekan.